Moms, kembali lagi di channel Adnan Rental. Kali ini aku mau review pompa ASI dari Spectra untuk yang tipe QR. Pompa ASI ini launching tahun 2022. Produk ini merupakan penyempurnaan dari pompa ASI sebelumnya, yaitu untuk pompa ASI Spectra yang tipe Q dan Q+. Untuk tipe QR ini, pompa ASI-nya sudah menggunakan baterai yang sudah bisa di-charge, jadi tidak perlu dicolokkan langsung ke arus listrik. Jadi sangat praktis ketika akan dibawa untuk traveling. Untuk moms yang berencana mau beli, ini untuk paketannya dari pihak Spectranya itu dual pump dengan garansi 2 tahun untuk jasa servis, 1 tahun garansi mesin, dan 6 bulan untuk baterai dan adaptor. Pastikan saat membeli pompa ASI ini juga mendapatkan kartu garansinya ya moms. Untuk pompa ASI ini juga dapat dikonversi menjadi pompa ASI manual, namun tuasnya dijual terpisah. Tidak seperti ketika kita membeli Spectra yang tipe 9S maupun 9 Plus, itu untuk tuasnya biasanya sudah ada di paketan pompa ASI-nya. Untuk pompa ASI Spectra QR ini memiliki 4 varian warna, yaitu mineral white, lavender, icy blue, dan pink sakura. Untuk yang mau aku review ini untuk yang warna pink sakura. Kemudian untuk kualitas Spectra ini memang tidak diragukan lagi ya. Untuk pompa ASI yang tipe QR ini juga sudah hospital grade. Kemudian juga ini udah punya sertifikasi halal. Lalu di sini juga sudah memiliki izin edar dari Kemenkes RI. Jadi menurut aku ini udah aman sekali. Kemudian di sebelah sini juga ada spesifikasi untuk baterainya dan jenis baterainya. Lalu ketika moms membeli, pastikan untuk segel dusnya ini masih terpasang dengan benar, tidak robek dan tidak rusak. Ini menandakan bahwa kemasan ini dusnya masih dalam segel pabrik ya moms. Selain segel, moms juga harus pastikan moms mendapatkan kartu garansi seperti ini. Jadi nanti ini dikasih sama pihak tokonya. Di sini nanti ada ketentuan untuk garansinya. Kemudian di sini ada fiturnya. Di sini dijelaskan juga kalau pompa ASI ini made in Korea ya mom. Di sini juga dijelaskan backflow protection, kemudian memiliki timer 30 menit untuk mesinnya. Ini berarti mesinnya akan auto off setelah 30 menit waktu penggunaan. Di sini bertujuan agar mesin tidak overuse atau panas. Ketika sudah berhenti, moms disarankan untuk mengistirahatkan mesinnya selama kurang lebih 1 jam. Jelaskan juga memiliki 5 level. Di sini tuh ada 2 mode pijat dan mode perah. Kemudian rechargeable, baterai isi ulang, memungkinkan pompa ASI ini untuk dibawa traveling ya moms. Kemudian ini juga ada mode message dan ada mode perah juga tentunya. Dan pompa ASI ini juga sudah portable, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Untuk melihat detail isinya, nanti ini aku mau buka dulu ya. Dan untuk pembelian, moms nanti akan mendapatkan free dari Spectra. Ini ada brush pad untuk mencegah ASI bocor. Pompa ASI ini juga bisa disewa di Adnan Rental ya moms. Untuk area Purwokerto dan Purbalingga silakan hubungi admin kami. Untuk info kontaknya nanti aku tulis di deskripsi seperti biasa ya moms. Untuk sewa di tempat kami juga moms tidak perlu khawatir karena sebelum disewakan pasti kami cek kembali produknya dan juga kami sterilkan terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk part yang akan moms dapatkan ketika membeli Spectra QR ini. Yang pertama, moms akan mendapatkan mesinnya atau motornya, ini 1. Kemudian kabel USB Type-C. Kemudian 2 konektor leher botol, ini dapat 2.
Kemudian ini ada dua 3-way konektor. Lalu kita juga mendapatkan dua corong. Ini sudah ada valve-nya yang terpasang. Untuk valve-nya hanya mendapatkan dua, jadi tidak mendapatkan spare part-nya ya moms. Kemudian ini ada selang, dua selangnya. Karena untuk dual pump jadi memang serba dua ya moms. Lalu ini ada backflow atau diafragma, ini juga ada dua. Kemudian ini ada dua tutup botol kedap, ya ini ada dua juga. Lalu ada dua botol dengan set dotnya. Kemudian ini aku mau review satu-satu ya. Nah ini untuk mesinnya, ini aku review yang warna pink sakura. Di sini berat mesinnya itu kurang lebih 185 gram. Cukup ringan dengan ukuran 80 x 90 x 36 mm. Untuk mesinnya ini sudah rechargeable ya moms, dengan kapasitas baterai di sini ditulis 900 mAh. Untuk voltasenya ada di 5 volt 2 ampere. Dengan kapasitas 900 mAh, pompa AC ini dapat digunakan untuk 4 kali sesi pumping. Dengan 1 kali sesi pumping itu yaitu selama 30 menit. Untuk bagian sebelah sini ada lubang. Lubang ini digunakan untuk tempat selang. Nah, ini selangnya jika menggunakan single pump bisa langsung dihubungkan ke lubang ini. Lalu apabila ingin menggunakan double pump, mom bisa menggunakan 3-way konektor ini. Ini nanti dipasang seperti ini. Ini nanti untuk double pump itu dibuka dua lubangnya seperti ini. Kalau mau pakai single pump juga bisa, tapi yang satu harus ditutup seperti ini. Lalu untuk mesinnya ini ada 4 tombol. Di sini yang pertama ada tombol on off. Kemudian ada tombol perpindahan mode pijat maupun mode perah. Lalu di sebelahnya ada mode untuk mengurangi level, lalu sebelahnya lagi untuk menambah level. Untuk mesinnya ini belum auto swift, jadi harus diganti secara manual apabila ingin berpindah mode. Pompa AC ini juga memiliki sistem memori. Saya sarankan untuk menurunkan level ke level paling rendah sebelum mematikan mesin pompa AC ini ya moms. Nah, ini aku mau nyalakan untuk pompa AC-nya. Di sini tadi sebelumnya udah aku pakai ya. Jadi ini pertama nyala, ini tuh lampunya tidak berkedip. Ini berarti kita dalam mode perah. Ini seperti ini kalau lampunya tidak berkedip. Ini ada di level 2. Untuk lampunya ini adalah indikator levelnya ya. Nah, ini tuh lampunya nggak berkedip, jadi berada di mode perah. Kemudian apabila ingin memindahkan ke mode pijat, tinggal tekan tombol ini. Nah, ini lampunya berkedip, itu berarti kita dalam mode pijat. Ini levelnya level 2 juga. Kemudian apabila ingin mengurangi atau menambah level, moms hanya perlu menekan tombol yang plus minus ini. Ini untuk menambah. Nah, ini levelnya tambah. Kemudian yang minus ini untuk mengurangi. Ini lampunya bergeser ke level 1. Untuk pompa AC Spectra QR ini memiliki daya hisap kurang lebih 300 mmHg. Itu jika digunakan untuk single pump. Jadi kalau digunakan untuk dual pump, kekuatan hisapnya akan berkurang menjadi sekitaran 250 mmHg. Untuk kekuatan hisapnya ini termasuk di level standar ya moms. Untuk kondisi baterai juga nanti berpengaruh ke kekuatan hisap pompa AC ini ya moms. Nah, untuk indikator baterainya itu ada di sebelah sini. Ini nanti ketika dinyalakan, ini enggak kelihatan sih moms, tapi nanti kalau itu tuh kelihatan ini ada warna pink kalau nyala. Nah,
Kalau berkedip itu dia berarti butuh untuk di charger, dan ketika sudah penuh pun nanti dia akan berhenti berkedip. Nah, ini untuk chargernya di sini. Ini untuk tempat kabel Type C-nya. Lalu untuk sebelah atas ini ada segelnya. Ini untuk keperluan garansi. Jadi pastikan label ini tidak rusak ya, moms. Praktis banget sih menurut aku ini mesinnya, dan tidak terlalu besar juga. Lalu selanjutnya ini ada kabel Type C. Jadi ini kalau beli itu hanya mendapatkan kabel Type C, tapi nanti untuk sewa sudah dibawakan untuk adaptornya ya, moms. Jika ingin membeli adaptornya, pastikan voltasenya di 5 volt 2 ampere ya, moms. Ini ada konektor leher botol, ada 2. Karena bawaan dari spektranya ini kan botol with neck, jadi kalau moms ingin menggunakan botol yang standar, nanti bisa menggunakan 2 konektor ini. Menurut aku membantu banget sih adanya ini, karena apabila udah mempunyai botol standar di rumah bisa digunakan juga untuk pumping. Lalu ini ada 2 backflow. Untuk backflow-nya ini ada 2 sisi. Nah, yang satu sisi ini lubangnya agak besar. Yang besar ini nanti masuk ke bagian corong. Lalu untuk yang kecil ini nanti dihubungkan dengan selangnya. Ini menjaga ASI agar tetap steril ya, moms, backflow ini. Dan bagian ini bisa dibuka seperti ini. Backflow ini berfungsi untuk menjaga agar ASI tidak masuk ke dalam selang ketika mom sedang memompa ASI. Nah, kemudian ini ada selang, ini selangnya ada 2 juga. Lalu ada tutup yang kedap udara, ini digunakan untuk menyimpan ASI ketika di dalam dot dan ingin dimasukkan ke kulkas ataupun freezer. Ini ada 2 juga. Lalu ada botol, ini botolnya yang tipe with neck. Untuk kapasitasnya di sini tertulis 160 ml. Ini tuh botol yang terbaru dari Spectra ya. Kalau yang sebelumnya itu belum seperti ini botolnya. Nah, ini juga satu set dengan dotnya. Ini dotnya udah kenyal jadi tidak keras. Kemudian ini aku buka, ini bentuknya seperti ini. Ini juga udah satu set dengan tutupnya. Lalu sudah BPA free dan juga tahan di suhu 100 derajat. Kemudian untuk corongnya ini ada 2 juga. Lalu ukurannya standar, ini yang 24 mm dan ini full plastik tanpa ada silikon. Untuk corongnya apabila dirasa kurang pas, mom bisa membeli secara terpisah spare partnya. Di Spectra sedia dari ukuran 16 mm sampai dengan 32 mm. Jadi dari kecil sampai besar ada ya, moms. Akan tetapi nanti untuk sewa hanya saya bawakan yang ukuran standar, jadi bawaan dari pabrik, yaitu ukuran 24 mm ya, moms. Untuk silikon message-nya juga ada, tapi dijual terpisah juga ya, moms. Kemudian ini ada valve-nya ada 2, ini udah cukup tebal. Untuk spare part-nya nanti bisa dijual terpisah juga, moms, karena bawaannya cuma 2 ya. Selanjutnya ada 3-way konektor, ini digunakan untuk konektor selang ketika digunakan single pump maupun double pump ya, moms. Nah, itu untuk kelengkapannya ketika moms berencana untuk membeli Spectra QR ini. Selanjutnya cara pasang dan rakit Spectra QR ini. Sebenarnya untuk pemakaiannya cukup mudah. Yang pertama, ini siapkan motornya. Nah, ini 3-way konektornya aku pasang, dan pastikan untuk baterainya itu dalam kondisi full ya, atau indikatornya tidak berkedip, karena sangat berpengaruh untuk daya hisapnya.
Ini aku mau rakit untuk botolnya dulu ya moms. Ini aku contohkan untuk single pump, jadi kalau mom mau menggunakan double pump, mom bisa sesuaikan sendiri. Cara rakitnya sama kok. Nah, ini untuk bagian backflow yang sisi yang ini kecil, sebentar. Nah, ini bagian yang kecil ini pasangkan dengan selangnya seperti ini, dimasukkan sampai mentok. Kemudian bagian yang satunya lagi dipasangkan ke mesin pompa asinya. Nah, ini karena aku menggunakan single pump, ini bisa langsung sebenarnya sih. Nah, tapi ini aku mau pakai 3-way connector ini. Karena ini aku mau pakai single pump, jadi satu lubangnya itu ditutup ya. Nah, ini selangnya aku masukkan ke 3-way connector yang lubangnya terbuka seperti ini. Kemudian untuk bagian corong ini nanti dipasang dengan botolnya. Ini botolnya aku buka dulu. Pastikan valve pada corongnya sudah terpasang ya mom. Nah, tinggal pasang aja seperti ini. Pastikan kencang, kemudian pasang backflow ini. Ini bagian yang agak besar dimasukkan ke lubang yang dicorong seperti ini. Nah, ini sudah bisa digunakan. Menurut aku ini pompa asinya cukup simpel sih perakitannya, jadi tidak ribet. Pastikan untuk semua part terpasang dengan benar ya moms. Kemudian untuk menyalakannya, tekan tombol on off seperti ini saja. Mesinnya langsung akan menyala di level dan mode terakhir yang kita gunakan sebelum mematikan sebelumnya. Nah, ini tadi udah aku pakai, jadi ini langsung nyala ke mode perah. Ini ritmenya seperti ini untuk mode perah. Ini yang level 2 ya moms. Mesin pompa asi ini juga belum auto swift, jadi untuk memindahkan ke mode pijat nanti harus dilakukan secara manual, jadi harus mengganti modenya dengan menekan tombol ini. Nah, tekan aja. Nah, ini langsung berganti ke mode pijat. Ritmenya seperti ini, durasinya lebih cepat ya moms. Saran aku ketika mom memulai memompa, mom gunakan dulu level pijat sampai mom kira-kira mendapatkan LDR atau ketika asi menetes, baru nanti dipindahkan ke mode perah. Untuk levelnya nanti bisa disesuaikan dengan kenyamanan moms ya, karena level setiap orang itu beda-beda. Untuk pompa asi ini juga belum bisa dual mode, jadi hanya bisa digunakan untuk satu mode aja. Misal mode pijat ya mode pijat saja, atau mode perah ya mode perah saja. Jadi dilakukan secara bergantian. Setelah dipakai, mom bisa mensterilkan atau mencuci pompa asi ini ya moms. Untuk mencucinya, yang pertama ini untuk bagian selang. Karena bagian ini tidak terkena asi, jadi tidak perlu disterilkan setiap hari ya mom. Jadi hanya perlu dilap saja. Ataupun jika perlu dicuci dengan sabun dengan air mengalir, kemudian dilap menggunakan tisu dan pastikan kering karena bagian selang ini akan terhubung ke mesin pemompa, jadi ditakutkan jika masih basah airnya akan masuk. Nah, kemudian ini ada bagian diafragmanya atau backflow. Ini tuh bisa dibuka. Nah, ini ada bagiannya seperti ini, dibuka saja. Kemudian ini diafragmanya dilepas. Ini ada 3 bagian. Kemudian ada juga botol dan corong. Untuk botol dan corongnya ini aku mau buka dulu. Untuk bagian-bagian yang terbuat dari plastik seperti botol, kemudian corong, itu bisa disterilkan dengan air panas. Kemudian untuk yang valve dan diafragma ini tuh bagian yang sensitif karena terbuat dari silikon, jadi nanti untuk mensterilkannya cukup dicelupkan di air hangat sebentar saja, tidak untuk direndam ya moms. Kalau selain yang 2 ini nanti bisa kok disterilkan di
alat sterilizer ataupun direndam di air panas. Itu untuk yang plastik ya. Kalau yang silikon ini 2, untuk mensterilkannya cukup dicelupkan di air hangat saja. Karena ini bagiannya itu sangat sensitif, dan untuk mencucinya juga dengan spons halus aja ya moms. Tidak disarankan menggunakan sikat kasar karena dapat merusak bagian botol maupun bagian part yang lainnya. Setelah proses sterilisasi selesai, mom nanti bisa pasang lagi untuk bagian diafragmanya ini. Yang bagian putih ini nanti sejajar dengan yang lubangnya agak besar ini. Jadi yang terhubung ke corong. Nah, seperti ini posisinya. Ini kan lubangnya yang agak besar ya moms. Nah, dimasukkan aja seperti ini. Kemudian setelah itu, setelah semua terpasang dengan benar, ditutup dengan bagian yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Saat pemasangan bagian-bagian yang sudah disterilkan, moms harus pastikan semua part sudah dalam keadaan kering. Karena jika masih ada part yang dalam keadaan basah, ditakutkan akan ada yang masuk ke mesin dan itu akan mempengaruhi ketahanan mesin pompa ASI Spectra QR ini ya moms. Kalau mau menggunakan alat sterilizer, mom bisa pilih di menu sterilizer dan dry juga sekalian biar langsung kering ya moms. Nah, ini untuk valve-nya, ini aku pasang di bagian corong seperti ini. Pastikan bagian valve tidak ada robekan tambahan ya moms, karena ini juga nanti berpengaruh pada kekuatan hisap pompa ASI-nya. Nah, pastikan terpasang seperti ini, dorong saja bagian yang ini sampai masuk semua. Untuk bagian corong ini yang bagian dalam, dan untuk botolnya ini juga aku saranin untuk menggunakan spons halus saja ketika mencucinya ya moms. Lalu untuk sterilisasi mesinnya ini cukup dilap saja menggunakan tisu basah ataupun tisu kering aja udah cukup sih mom. Karena bagian mesin ini juga tidak bersentuhan langsung dengan ASI ya mom. Pada intinya untuk sterilisasi nanti untuk bagian yang berbahan plastik bisa disterilkan menggunakan air panas atau mesin sterilizer. Kemudian untuk yang bagian silikon cukup dicelupkan di air hangat saja ya moms, dan gunakan spons halus saja, tidak perlu menggunakan sikat yang kasar. Menurut aku pompa ASI Spectra QR ini sangat rekomen buat dicoba moms yang ingin memompa ASI-nya. Pompa ASI ini juga portable dan rechargeable, jadi bisa dibawa untuk moms traveling. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video channel kami ya moms agar mendapatkan notifikasi. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.